Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Selasa, 16 Februari 2021. Judul renungan, Prahara Keluarga Daud. Diambil dari Nats 2 Samuel 13 ayat 23 sampai 39. Amnon dibunuh, Absalom melarikan diri. Sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Hazor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Kemudian Absalom menghadap raja, lalu berkata, "Hambamu ini mengadakan pengguntingan bulu domba. Kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan hambamu ini." Tetapi raja berkata kepada Absalom, "Maaf anakku, jangan kami semua pergi, supaya kami jangan menyusahkan engkau." Lalu Absalom mendesak, tetapi raja tidak mau pergi. Ia hanya memberi restu kepadanya. Kemudian berkatalah Absalom, "Kalau tidak, izinkanlah kakakku Amnon pergi beserta kami." Tetapi raja menjawabnya, "Apa gunanya ia pergi bersama-sama dengan engkau?" Tetapi ketika Absalom mendesak, diizinkannyalah Amnon dan semua anak raja pergi beserta dia. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian, "Perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkan kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa." Orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja itu, mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Mereka masih di tengah jalan, ketika kabar sampai kepada Daud demikian, "Absalom telah membunuh semua anak raja. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos." Lalu bangunlah raja, dikoyakannya pakaiannya, dan berbaring di lantai. Dan semua pegawainya yang hadir padanya mengoyakkan pakaian mereka. Maka berbicaralah Yonadab anak Simea kakak Daud, katanya, "Janganlah tuanku menyangka bahwa semua orang muda anak-anak raja itu telah dibunuh. Hanya Amnon yang mati, sebab hal itu telah terlihat pada air muka Absalom sejak Amnon memperkosa Tamar adiknya. Jadi, janganlah tuanku raja menaruh pikiran dalam hatinya bahwa semua anak raja itu sudah mati, sebab hanya Amnon yang mati." Absalom melarikan diri. Ketika orang yang berjaga-jaga melayangkan pandangnya, maka terlihatlah olehnya sejumlah besar orang datang dari jurusan Horonaim sepanjang sisi pegunungan. Berkatalah Yonadab kepada raja, "Lihat, anak-anak raja datang. Benar seperti kata hambamu ini." Baru saja ia habis berkata, datanglah anak-anak raja itu. Mereka menangis dengan suara nyaring. Juga raja dan semua pegawainya menangis dengan amat keras. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi kepada Talmai bin Amihur, raja negeri Gesur. Dan Daud berduka cita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi ke Gesur. Ia tinggal di sana 3 tahun lamanya. Lalu raja tidak lagi marah terhadap Absalom, sebab kesedihan hatinya karena kematian Amnon telah surut. Menurut penelitian, ada 5 alasan saudara kandung bertengkar sewaktu dewasa, padahal masa kecilnya begitu akur. Pertama, pembuktian diri karena waktu kecil disepelekan. Kedua, perbedaan selera yang dimulai saat remaja. Ketiga, pendidikan dan pekerjaan yang berbeda. Keempat, pengaruh pasangan hidup. Kelima, persoalan harta.
diambil dari sumber Klik Dokter. Alkitab berbicara tentang sebab yang lain. Sebabnya adalah dosa. Kenapa dalam keluarga muncul prahara? Sekali lagi, karena dosa. Hal ini kita lihat dalam keluarga Daud. Skandal Daud dengan Batsheba menyebabkan Allah menyatakan hukuman. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunannya. Malapetaka akan datang dari keluarga Daud sendiri. Amnon juga melakukan dosa. Ia memperkosa Tamar sehingga Absalom benci dan akhirnya membunuh Amnon. Tragedi dalam keluarga ini tidak berakhir sampai di sana. Tidak lama kemudian, Absalom mengkudeta sang ayah sehingga Daud tersingkir dari istananya sendiri. Akhir dari kisah ini adalah peperangan antar keluarga yang menewaskan Absalom. Ironis, kita harus mewaspadai dosa. Dosa yang menyebabkan prahara dalam keluarga. Kenapa konflik sering terjadi dalam keluarga? Antara orang tua dengan anak dan antar saudara? Banyak sebab. Namun, kalau ditelisik lebih jauh, sebab paling dasar adalah dosa. Oleh sebab itu, setiap keluarga harus menjaga hidup mereka tetap bersih dan jauh dari kecemaran. Firman Tuhan adalah pedang melawan si penggoda yang setiap waktu dapat menjatuhkan dan menghancurkan keluarga. Hiduplah di dalam terang kebenaran firman Tuhan dengan merenungkan dan menaatinya dalam kehidupan sehari-hari. Dosa adalah sebab utama prahara dalam keluarga. Kiranya Tuhan memampukan kita